balik lagi nih dengan aku Talia dari channel Otofem TV. Hari ini aku pengen review mobil mewah nih dari Mini Cooper pastinya, yaitu Mini Cooper 1.6S Cabriolet ya dia. Untuk tahunnya di 2010, warnanya tuh eye-catching banget ya. Nah, mobilnya kayak gimana sih? Sebelum videonya lanjut dan sebelum aku review nih mobilnya, aku mau ngingetin nih ke kalian untuk terus dukung channel Otofem TV. Cara gampang banget, kalian tinggal like, comment, share, dan subscribe. Langsung aja kali ya kita nge-review mobil mungil yang kuning ini. I never had the chance to run, leave behind the said and done, figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. Gotta get ahead of something more. So I think I found a new way out, way beyond a shadow of doubt. 'Cause I can't breathe, and I guess I could be stronger now, and leave it up to fate. Nah, kita mulai review dari bagian grillnya dulu deh. Untuk grill dia full black, warna hitam ya. Nah, di atas kap mesin ini dia ada air scoop, terus pakai aksen karbon. Di sini ada logo Mini Cooper. Untuk headlamp dia udah projector. Terus udah pasti headlamp modelannya bulat ya, kayak gini. Dan lampu sen dia masih yang bohlam biasa gitu. Di bagian bawah ini dia ada fog lamp, masih bohlam biasa juga. Untuk frame-nya warna hitam, bahannya itu plastik gitu. Oke, lanjut lagi kita ke profil bannya nih. Dia pakai ban itu Michelin. Terus untuk ukuran bannya di 205/45, dia pakai ringnya itu di 17 gitu. Untuk velgnya ini kayak matte gitu ya, nggak glossy. Terus two tone juga antara hitam dan chrome gitu. Nah, di samping bodi mobil ini dia ada lampu sein. Ini ada emblemnya lagi, S warnanya merah ya. Untuk spion dia selaras sama warna bodi. Spion juga modelannya bulat, warnanya kuning juga. Cuman dia nggak retract ya. Dan ada chrome di seluruh bodinya nih, melingkar gitu sampai ke bagian belakang. Nah, tangki bensin ada di sisi kiri. Terus untuk atasnya ini dia soft top. Nah, udah pasti kalau jendelanya ini dia frameless ya gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, di belakang lampu sen di tengah sini ya, masih yang bohlam biasa. Terus Haiman stop lamp, emblem Cooper. Nah, di bagian belakang ini keren banget ya. Ini ada 2 buah muffler, terus ada aksen karbonnya juga. Sensor parkir ada 4 titik. Ini lampu multi reflektor. Ini cuman aksen aja nih, dia nggak bolong ya untuk jaring-jaringnya. Oke, langsung aja kita mau lihat bagasinya. Nah, kalian tuh bisa buka bagasi dari kunci dari dalam atau enggak dari sini gitu. Kita buka dari kunci aja. Nah, bagasi dia bukanya kayak gini gitu. Ya namanya juga Mini Cooper, jadi bagasinya tuh nggak terlalu besar gitu. Ini ada jaring-jaring. Nah, di bagian bawah ini tuh ada toolkit, semua masih lengkap pokoknya, rapih banget. Oke, langsung aja kali ya kita mau bahas ke bagian interior.
kita bahas untuk interiornya nih. Karena dia 2 pintu, jadi yang bagian belakangnya nggak terlalu luas nih. Kita bahas dari bagian belakang dulu deh. Untuk bagasi tuh nggak terlalu luas ya. Terus joknya dia juga kulit. Cuma bisa buat 2 orang, paling anak kecil atau enggak kalian taruh barang gitu. Karena emang space kakinya tuh bener-bener kecil banget gitu. Cuman 4 ruas jari gitu. Oke. Terus kita mau bahas ke bagian pintunya dulu ya. Pintu nih dia bahannya soft touch. Terus si pengaturan untuk spionnya tinggal diputar di kanan. Ini handle pintu, modelannya bulat, tinggal ditarik aja. Ada tempat penyimpanan, speaker, AC modelannya dia bulat. Terus start engine, kuncinya tuh masih nyolok ya. Nyoloknya tuh di bagian belakang setir kanan sini. Gitu. Terus untuk setir dia polos, palang 3, nggak ada tombol apapun. Pengaturan setirnya di sini. Oke. Nah, dia udah tilt teleskopik. Terus untuk kilometernya tuh baru di 14.000 2010. Gila, top banget sih ini. Terus ini untuk layar head unitnya. Nah, ada jam digital, ada tanggal juga. Ini pengaturan radio. Ini untuk telepon, audio juga. Untuk CD. Ini untuk volume, AC, pengaturan AC, arah AC. Pokoknya ini pengaturan AC. Modelan bentukannya tuh kayak logo Mini Cooper ya. Gitu. Ini buat buka power window. 2 buah cup holder, 1 buah power outlet. Ini transmisi. Sama ada 1 buah cup holder gitu. Nah, jok dia masih manual ya semua pengaturannya. Lanjut lagi ke atas. Di atas tuh dia ada kaca. Kaca itu udah sliding gitu, cuma nggak ada lampunya. Jadi harus dari lampu sini gitu. Nah, ini buat buka kabrioletnya. Kita cobain ya. Kalau kabrioletnya dibuka, ini di bagian depan sini ada antenanya gitu. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja aku nge-review mobil ini. Jadi kalau kalian minat sama mobil ini, langsung aja kali ya hubungin Thalia di 0813 89 377. Pokoknya nanti ditulis lah di sini. Terus untuk harganya tuh nggak nyampe 500 juta kalau kalian beli kredit. Harga itu di 490 juta. Kalau kalian beli harga cash itu ya naik sedikit dari harga 500 gitu. Terus dapat mobil yang keren banget, kilometer baru 14.000. Pokoknya menurutku ini worth it sih gitu. Nah, kalau kalian mau lihat mobil kita yang lainnya, langsung aja cek di website kita nih di www.autofam.net. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagram Thalia di Thalia_autofam supaya kalian nggak ketinggalan stok Autofam yang terbaru. Oke, thank you guys. Always going on and on. Can't you keep it to yourself for once?